Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Ganesha Liananda. Saya itu salah satu mahasiswa Institut Teknologi PLN, jurusan Informatika, dan NIM saya 2020 31017. Oke, di sini itu saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur komputer dan set interupsi. Oke, yang pertama CPU. CPU itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit. Adalah komponen keras atau perangkat hardware yang memproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak dari sebuah komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Oke, lanjut. Uh, Komponen internal dari CPU. Komponen internal komputer itu ada 4 ya. Yang pertama ada arithmetic and logic, logic unit atau disebut ALU. Yang kedua control unit. Yang ketiga itu ada register. Yang keempat itu ada CPU interconnection. Oke. Komponen internal dari CPU. Oke, ini skema gambarnya. Dan ini struktur detail internal CPU. Oke. Oke, ini strukturnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Fungsi dari CPU. Fungsi sebagai seperti kalkulator, hanya CPU jauh lebih kuat daya prosesnya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, mouse, joystick maupun CPU. Kontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Oke. Selanjutnya siklus instruksi. Oke. Ini sebuah siklusnya. Oke, siklus vintage eksekusi biasa dijalankan sebagai berikut. Dijelaskan maksud saya. Oke, di awal setiap siklus CPU akan membaca dari memori utama. Yang kedua, sebuah CPU register, sebuah register yang disebut program control counter atau PC akan mengawasi dengan menghitung interupsi selanjutnya. Oke, yang ketiga, ketika CPU itu membaca sebuah interupsi, program counter akan menambah satu hitungannya. Lalu instruksi yang dibaca tersebut akan dibuat di dalam suatu register yang disebut register instruksi atau IRI. Dan pada akhirnya CPU akan melakukan interupsi terhadap instruksinya yang disampaikan dalam bentuk kode biner dan melakukan aksinya yang sesuai diinstruksikannya. Oke. Siklus eksekusi.
Siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga suatu interupsi dapat membentuk suatu operasi 1O terhadap 1O perhatikan pada gambar siklus interupsi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya siklus interupsi itu selanjutnya maksud saya siklus interupsi address calculating atau disebut IAC, interupsi fact terus atau kita sebut IF atau lalu interupsi operation coding atau IOD dan appropriate address calculation atau OH. Oke, lalu operate vintage atau OF dan data operation atau DO, lalu operate store atau OS. Nah, selanjutnya fungsi interupsi. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau mengalihkan pengolahan instruksi dalam CPU kepada route interupsi. Hampir semua modul, memori, dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsikan kerja CPU. Oke, selanjutnya tujuan interupsi. Yang pertama secara umum itu biasanya untuk memanajemen mengeksekusian route instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul maupun memori, modul-modul I/O maupun memori. Oke, yang kedua, setiap komponen komputer itu dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul itu berbeda. Oke. Yang ketiga, dapat membagikan sinkronasi kerja antar modul. Oke, yang selanjutnya proses interupsi. Proses interupsi itu satu dengan adanya mekanisme interupsi. Terus proses dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lain. Oke, yang kedua, saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas-tugas berikutnya, nah maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi prosesor. Oke, yang ketiga, kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle route interupsi. Oke. Selanjutnya, setelah proses
program interupsi selesai, maka proses akan melanjutkan eksekusi program. Oke, yang kelima, saat sinyal saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditolak, dan interupsinya itu diterima atau ditolak. Sekian dan terima kasih.